Ya, cek. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dari mata kuliah pendidikan agama Islam. Di sini kelompok kami yang beranggotakan saya pribadi, Bagas Surya Fardiawan, NIM 1910706, dan teman saya. Saya Albillah Bayu Seno Pratama dengan NIM 19107025. Ya, izinkanlah dari kelompok kami, kelompok 8 ini menyampaikan materi yang berjudul Peradaban Islam, ya, menceritakan peradaban Islam mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai masuknya Islam ke Indonesia. Ya, di sini saya akan men-share screen materi. Ya, bisa dilihat ya. Peradaban Islam itu sejatinya tidak seringkas begitu ya, tapi melalui beberapa tahapan-tahapan yang cukup panjang ya, melalui beberapa tahun yang panjang, dan itu memerlukan tantangan-tantangan yang dihadapi mulai dari Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi begitu ya. Dan di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Ya, secara ringkasnya begitu ya. Jadi Nabi ketika melakukan misi dakwahnya di Jazirah Arab begitu ya, Nabi tidak hanya menggunakan aspek kenabiannya, tapi memerlukan beberapa strategi-strategi, itu ada strategi politik ya, dan memunculkan aspek-aspek keteladannya. Jadi Nabi itu sering mencontohkan perilaku Nabi dan kegiatan-kegiatan Nabi seperti itu ya, seperti dakwah di Mekah ya gitu. Nah, ketika pada masa Nabi itu tidak semua orang itu memeluk Islam. Jadi Nabi itu memerlukan strategi begitu ya, yang itu secara diam-diam dan secara terbuka. Nah, strategi dalam yang dilakukan oleh Nabi itu menyeru umat manusia untuk beribadah, ya, menyeru manusia untuk beribadah dan mengenalkan kepada Tuhannya ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena waktu itu penduduk-penduduk itu masih menyembah berhala, yang menyembah patung, gitu ya. Dari adanya itu Islam mulai dikenal banyak orang gitu ya. Semakin banyak orang yang masuk Islam begitu ya. Semakin banyak orang yang menjadi pengikut Nabi seperti itu. Dan semakin besar pula tantangannya dihadapi Nabi seperti itu ya. Mulai dari suku-suku Quraisy yang membenci tindakan Nabi begitu ya, karena semakin banyaknya nih orang-orang yang masuk Islam begitu ya. Nah, yang tadi saya sebutkan itu ada dua cara gitu ya, strategi Nabi dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah secara diam-diam. Nah, dakwah secara diam-diam ini ya seperti dengan kegiatannya diam-diam gitu ya. Itu memperkenalkan Islam di lingkungan keluarganya sendiri ya, seperti anak, istri, dan kerabat-kerabatnya begitu ya. Yang menerima dakwahnya itu melalui dari keluarganya gitu ya. Jadi seorang demi seorang itu diajak agar mau meninggalkan berhala, karena pada masyarakat di sana ya, waktu dahulu itu masyarakat jahiliyah di mana tidak mengenal Tuhan, yang tahu hanya menyembah patung ya, berhala gitu. Dan akhirnya mau dibujuk dan meninggalkan sesembahan berhala gitu ya, dan menyembah ke Tuhan yang Maha Esa, Allah ya. Dan selanjutnya dakwah secara terbuka. Nah, dakwah secara terbuka ini ya, itu menyeru segenap lapisan masyarakat ya. Jadi mencakup gitu ya. Jadi Nabi sudah mulai turun ke lingkungan publik ya, ke lingkungan umum untuk menyampaikan misi dakwahnya begitu. Nah, semakin banyak orang yang masuk Islam dan semakin terang-terangan begitu ya, pemimpin Quraisy pada waktu itu mulai berusaha nih menghalang-halangi gitu ya. Udah mulai kayak apa namanya, marah begitu ya, karena kok orang-orang ini nggak mau pada menyembah berhala lagi gitu ya. Dan semakin keras gitu tantangannya, semakin berat begitu yang diemban Nabi
ketika melakukan misi dakwah secara terbuka. Namun Nabi menyampaikan secara perlahan-lahan, menyampaikan secara halus dan lembut, akhirnya pengikut semakin bertambah gitu ya. Nah, setelah misi dakwah Nabi telah dilakukan begitu ya, peninggal Nabi, tongkat estafet dakwah itu tetap dilanjutkan pada para sahabat-sahabat Nabi atau yang biasa kita sebut Khulafaur Rasyidin ya. Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin ini yaitu para sahabat-sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, yang sepeninggal Nabi itu dijadikan pemimpin gitu ya. Nah, di setiap kepemimpinan para sahabat Nabi ini memiliki karakteristik ya di setiap zamannya. Gitu. Di sini saya ambil poin-poinnya saja yang ada pada setiap kepemimpinannya. Ya, seperti yang bisa dilihat ini ya teman-teman, dari masa Abu Bakar As-Siddiq ya, itu sepeninggal Nabi Abu Bakar ini sangat dekat dengan Nabi begitu ya, bahkan menjadi tangan kanan Nabi, jadi menjadi kepercayaan Nabi begitu ya. Jadi sepeninggal Nabi ini mulai resah nih para sahabat gitu ya, terutama Abu Bakar As-Siddiq ini itu mulai resah ya, karena pada zaman itu kan belum ada Al-Quran yang dijilid ya atau yang disusun begitu ya, masih dalam bentuk pelepah kurma gitu ya, masih banyak di daun-daun kurma begitu ya. Jadi pada zaman ini mulai terpikirkan bahwa menjaga Al-Quran itu menjadi tujuannya begitu ya, agar tetap bisa dijaga dan hingga bisa dibaca zaman sekarang ini gitu. Setelah itu pada zaman Khulafaur Rasyidin ini membentuk mulai berdiskusi gitu ya, membentuk sistem demokrasi begitu ya, mengajak diskusi para sahabat lainnya untuk bagaimana nih menata ulang kota gitu, menata ulang daerah Jazirah Arab begitu ya. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq ini selesai begitu ya, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab begitu ya. Nah, pada zaman Umar ini ya melakukan perluasan daerah kekuasaan. Jadi Jazirah Arab itu mulai diperluas gitu ya daerah kekuasaannya. Jadi tidak hanya berbasis di Madinah dan Mekah saja, tapi beberapa Jazirah Arab di sekitarnya mulai dari Mesir dan lain sebagainya itu diperluas ya, dalam perluasan daerah itu menyebarkan agama Islam ya tentunya itu. Nah, itu menjadikan Madinah sebagai pusat kekuasaan gitu ya, yang mengalami perkembangan sangat pesat ini. Jadi mulai ada perkembangan begitu ya. Di sahabat Umar itu berhasil membuat dasar-dasar ya, dasar-dasar pemerintahan ya, kalau di Indonesia itu namanya UUD gitu. Nah, terus tindakan yang dilakukan itu menata ulang pemerintahan, yaitu membuat departemen gitu ya. Itu mengadopsi model Persia, karena model Persia kan sudah ada gitu ya. Jadi mengadopsi model dari Persia gitu ya, pemerintahan melayani masyarakat gitu ya. Setelah itu setelah masa Umar bin Khattab selesai, dilanjutkan Utsman bin Affan gitu ya. Nah, jadi Utsman bin Affan ini bisa disebut bapak infrastruktur karena kemajuan di bidang infrastruktur bendungan pada waktu itu ya, itu berfungsi untuk melindungi warga Madinah dari banjir gitu ya, untuk angkatan laut itu cukup maju. Jadi infrastrukturnya cukup maju dan berapa pajak-pajak sudah mulai terkendali begitu ya. Jadi pembangunan kota berasal dari pajak-pajak masyarakatnya. Tetapi masyarakat itu mulai kecewa pada pemerintahan Utsman bin Affan. Loh, kenapa? Gitu. Karena pada masa beliau ini, pada masa sahabat Utsman, itu masyarakat itu memiliki pemikiran bahwa kenapa yang diangkat menjadi staf pemerintahan Utsman itu kerabat-kerabatnya sendiri begitu ya. Jadi mulai timbul mulai timbul kecewa dan resah gitu ya. Dan sehingga Utsman kehilangan teman-teman dan kepercayaannya ya sahabatnya itu ya. Jadi banyak kaum muslimin yang meninggalkan Utsman begitu ya, tidak percaya dengan Utsman, akhirnya tidak berjalan lama begitu ya. Setelah itu pemerintahan Utsman tumbang, dilanjutkan pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib ini masa terakhir Khulafaur Rasyidin begitu ya. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib ini mulai bergejolak ini.
Jadi kan tiga sahabat tadi kan sudah membangun kota Madinah, tetapi pada zaman Ali bin Abi Thalib ini mengalami kemunduran. Kemundurannya itu terdapat orang-orang yang beroposisi kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib menjadi dalang pembunuhan Utsman bin Affan. Karena beberapa dari mereka itu diprovokasi sehingga memunculkan Ali bin Abi Thalib membentuk suatu pasukan untuk mencari pembunuh Utsman. Tapi tidak ketemu sehingga Ali bin Abi Thalib membuat perjanjian damai begitu ya, karena ya tidak tahu siapa pembunuh Utsman gitu ya. Di pada zaman Ali bin Abi Thalib ini terpecah gitu ya, beberapa golongan-golongan yang sebagian ada pengikut Ali bin Abi Thalib, dan sebagian keluar dari Ali bin Abi Thalib begitu ya. Yaitu ketika Ali bin Abi Thalib tumbang dilanjutkan oleh anaknya bernama Hasan gitu ya. Nah, karena Hasan tentaranya lemah begitu ya, lagi-lagi diprovokasi ya. Sementara Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai begitu ya. Nah, perjanjian ini bertujuan mulia gitu, satukan umat Islam kembali pada satu kepemimpinan politik ya, itu menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolut gitu ya. Jadi menggeser kepemimpinan anaknya ya, Imam Hasan itu menjadi penguasa begitu ya pada zamannya. Itu dimulailah kekuasaan Bani Umayyah ya, nanti sehabis Ali bin Abi Thalib ya, dalam sejarah politik Islam. Nah, yang tadi saya sebutkan itu pecah gitu ya, pecah tiga golongan ya, yang sebagian pengikut Ali bin Abi Thalib ya, dalam Ali memerangi sesama Muslim ya, karena pada saat itu terjadi peperangan hebat ya pada zaman Ali itu. Ketika peperangan hebat ini berlanjut begitu ya, ada yang memprovokasi bahwa sahabat Ali ini memerangi orangnya sendiri, orang Muslim sendiri. Itu timbul, padahal perang tersebut berisikan menumpas orang-orang mereka yang munafik gitu ya. Digempur lagi, difitnah lagi gitu ya. Jadi menurut mereka perbuatan itu yang dilakukan oleh sahabat Ali itu dilarang. Itulah. Mulailah dengan tuduhan itu hilang satu persatu pejabat ya pejabat pada masa kepemimpinan Ali begitu ya, sehingga bentrok dengan gubernur Damaskus ya bernama Muawiyah. Nah, sehingga munculkan peperangan atau yang lebih dikenal dengan perang Siffin ya. Perang itu diakhiri dengan Takhim, namun kembali tertolak. Takhim ini perjanjian damai gitu ya. Nah, maka terpecah gitu tiga golongan. Yang satu Muawiyah Syiah, yang satu Muawiyah Syiah, dan Khawarij ya, orang dari keluarga Ali. Jadi kisah yang terkenal pada masa Ali itu yang di mana sahabat Ali sedang melaksanakan sholat subuh itu dibunuh ya oleh salah satu sosok yang bernama Ibnu Mujam begitu ya, karena tidak puas dengan kepemimpinan Ali begitu ya, menganggap Ali adalah bid'ah gitu ya. Jadi Ali meninggal tertusuk pedang beliau gitu ya, sehingga Ali ini tidak dipercaya lagi begitu ya. Ya, timbullah provokasi-provokasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan dilanjut kepada teman saya. Monggo Mas Bayu. Baik, melanjutkan dari penjelasan Mas Bagas. Selanjutnya, pada sejarah Islam di masa Bani Umayyah serta pada Bani Abbasiyah. Bani Umayyah itu merupakan kekhalifahan Umayyah, kekhalifahan Islam pertama setelah Khulafaul Rasyidin. Nama dinasti ini diambil dari tokoh Umayyah bin Adi Asy Syam, yaitu kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah I. Selanjutnya, Daulah Bani Umayyah atau masa kemajuan Islam. Pada masa ini, Bani Umayyah berlangsung sekitar 60 tahun. Pada masa kekuasaan Muawiyah, di mana pemerintahan Islam ini berubah menjadi
seperti kerajaan turun-temurun. Yaitu setelah Al-Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifahannya kepada Muawiyah dalam rangka untuk mendamaikan kaum muslimin yang pada saat itu sedang dilanda fitnah akibat terbunuhnya Utsman bin Affan pada perang Jamal dan pengkhianatan dari orang-orang Al-Khawarij dan Syiah. Lanjut. Suksesnya kepemimpinan secara turun-temurun ini dimulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan yang mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan sumpah setianya terhadap anaknya ini yaitu Yazid. Muawiyah bin Abu Sufyan bermaksud untuk mencontoh seperti di monarki Persia dan di Bizantium. Beliau itu memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun pada masa ini ada penyebutan baru yaitu menggunakan khalifah Allah atau dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Selanjutnya, sepeninggalannya Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan Bani Umayyah ini berada di bawah Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Namun pada penguasa zaman ini yang terlalu gandrung, terlalu dibutakan oleh kemewahan, yang kurang memperhatikan dari rakyatnya, kurang memperhatikan dari kesejahteraannya rakyatnya sendiri, dan terlalu mementingkan kepentingan pribadi untuk mengkayakan dirinya sendiri. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam kedamaian dan ketentraman pada zaman ini berubah menjadi kacau karena pemimpinnya ini yang terlalu mementingkan etnis politisnya. Masyarakat menyatakan kontroversinya terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Malik. Kerusuhan itu juga berlanjut hingga pada masa khalifah berikutnya, seperti pada masa Hisham Abdul Malik itu, bahkan di zaman Hisham ini juga muncul kekuatan baru yang menjadi tantangan berat untuk Bani Umayyah. Terus berlanjut tentang penyebabnya dinasti Bani Umayyah ini lemah dan hancur. Beberapa faktor yang mempengaruhinya itu seperti sistem pergantian khalifahnya yang melalui garis keturunan, yang bagi tradisi Islam tersendiri ini berbeda, seperti zaman dahulu yang menekankan dari posisi senioritasnya, posisi lamanya. Yang kedua tentang latar belakang dari terbentuknya Bani Umayyah ini yang tidak bisa dilepaskan dari konflik yang telah terjadi sebelumnya pada masa Ali bin Abi Thalib. Sisa-sisa Syiah, para pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi dari Bani Umayyah yang melakukan perlawanannya, memperlawan dari dinasti Bani Umayyah ini. Seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah ini, penumpasan terjadi terhadap gerakan-gerakan yang menyedot kekuatan dari pemerintahan Bani Umayyah. Selanjutnya, untuk Bani Abbasiyah.
Dinasti Bani Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah al-Shafah ibnu Muhammad ibnu Ali bin Abdullah ibnu al-Abs. Kekuasaan ini berlangsung cukup lama. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda tentang sesuai dari perubahan politik yang berlangsung dari sosialnya dan budayanya. Pada pemerintahan dinasti Umayyah ini, Bani Abbas telah melakukan usaha untuk perebutan kekuasaan. Bani Abbas telah melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkuasa. Khalifah itu dikenal liberal dan memberikan toleransi kepada kegiatan di luar Syiah. Next. Selanjutnya, dari kemajuan-kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah ini. Pada masa kekuasaannya memberikan kemajuan bagi kelangsungan agama Islam sendiri. Sehingga pada dinasti Abbasiyah ini dikenal dengan The Golden Age of Islam. Khalifah di Baghdad yang didirikan oleh Al-Saffaf dan Al-Mansur mencapai pada masa keemasannya yang dimulai dari Al-Mansur sampai Waqid, dan yang paling jaya pada periode Harun dan putranya. Kemajuannya itu sendiri yang pertama di bidang kemajuan dalam administrasi. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, pemerintahan ini diisi oleh bangsa Arab. Berbeda pada pemerintahan Bani Abbasiyah dengan yang non-Arab. Mendapat fasilitas dan menduduki jabatan strategis. Khalifah sebagai kepala pemerintahan, penguasa tertinggi juga menguasai jabatan keagamaannya dan merupakan menjadi kepemimpinan yang sakral pada masa dinasti ini. Disebut juga bahwa para khalifah tidak peduli dan mentaati suatu aturan cara yang tetap untuk mengangkat putra mahkota. Dua, untuk kemajuan dalam bidang sosial. Untuk memperlancar proses pembaruan antara Arab dan rakyat, takluk lembaga poligami, selir, dan perdagangan budak terbukti efektif. Saat unsur Arab, orang Mawali dan anak perempuannya yang dimerdekakan mulai menggantikan posisi mereka, aristokrasi Arab mulai digantikan oleh hierarki pejabat yang dan bangsa Turki. Selanjutnya, kemajuan dalam bidang ilmiah. Periode Abbasiyah merupakan era baru dan identik dengan kemajuan ilmu pengetahuannya. Dari segi pendidikan, ilmu pengetahuan termasuk sains, kemajuan peradaban, dan kultur. Pada zaman ini identik dengan sebagai masa keemasan Islam. Akan tetapi juga era ini dengan gemilang dalam kemajuan peradaban dunia. Semasa dinasti Umayyah, kegiatan dan aktivitas nalar ilmu yang ditanam itu juga terus berkembang pesat dan mencapai puncak pada era Abbasiyah. Lanjut. Adapun next ya, sebab-sebab dari kemunduran dinasti Abbasiyah.
Setelah berakhir kekuasaan dinasti atas Ba'ath atau Khalifah Abbasiyah merupakan awal dari periode kelima ini. Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu, sehingga banyak dinasti-dinasti Islam yang berdiri. Pada masa inilah dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Juga ada faktor yang mempengaruhinya dari faktor internal sendiri. Bani Abbasiyah yang kekuasaannya meliputi cukup luas, dan wilayah kekuasaan Abbasiyah yang luas ini lebih luas dari kekuasaan dinasti yang Mongol. Tentu saja tidak mudah untuk para khalifah untuk memimpin ke daerah kekuasaan yang cukup luas. Di samping itu, sistem komunikasi masih juga sangat lemah. Jadi terkadang komunikasinya menjadi miss, menyebabkan tidak cepat dapat mendapatkan informasi yang akurat. Apabila di suatu daerah mengalami suatu masalah atau konflik yang terjadi. Oleh karena itu, terjadilah banyak wilayah yang lepas dari kekuasaan yang luas ini dan berdiri sendiri kekuasaannya. Selanjutnya dari faktor eksternal. Di samping faktor-faktor internal itu ada juga faktor eksternal yang menyebabkan dinasti ini terjun ke jurang hancuran total, yaitu serangan bangsa Mongol itu sendiri. Latar belakang penghancuran dan penghapusan pusat Islami di Ba'ath, salah satu dari faktor utamanya adalah gangguan kelompok assassin Irak yang Iran yang didirikan oleh Hasan Ibnu. Setelah membasmi mereka di Alamut, tentara Mongol itu mengepung kota Ba'ath selama 2 bulan. Setelah perundingan damai gagal, akhirnya khalifah menyerah, namun tetap dibunuh oleh Halagu. Selanjutnya, masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan kaum pedagang dan para sufi. Hal ini berbeda di daerah Islam dunia lainnya yang disebarluaskan oleh penaklukan Arab dan Turki. Islam masuk ini dengan jalan yang damai dan terbuka, tanpa pemaksaan, tanpa ada pertarungan dan perebutan wilayah, sehingga Islam sangat mudah masuk ke daerah Asia Tenggara mengenai kedatangan Islam di negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini. Semuanya didalui oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan pedagang-pedagang Arab. Sejak abad pertama, kekuasaan Laut Asia Tenggara, khususnya di Selat Malaka, sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional. Di sini juga menjadi gerbang masuk Islam. Perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional ini yang terbentang jauh dari Teluk Persia sampai Cina melalui Selat Malaka itu berlangsung sejalan pula dengan muncul dan perkembangannya kekuasaan besar. Agama Islam yang semakin berkembang mampu juga mendirikan kerajaan Islam di Samudra Pasai, dibawa oleh Raja Al-Malikus Saleh. Kerajaan Islam di Samudra Pasai ada pengaruhnya juga dari kerajaan Mamalik di Mesir. Dan kedua ini
mempunyai hubungan yang erat. Persamaan nama dan gelar yang dipakai tidak jauh berbeda dengan gelar yang dipakai di Mesir sana. Melalui hubungan dagang itu, pedagang Persia, Arab, Gujarat yang telah masuk memeluk agama Islam dapat memperkenalkan agama dan budaya Islamnya kepada di Indonesia Nusantara. Dengan demikian dapat disimpulkan masuknya Islam ke Nusantara berlangsung secara damai melalui hubungan perdagangan. Hanya saja persoalan kapan agama Islam masuk, agama Islam mula pertama diperkenalkan belum dapat diketahui secara pasti. Hal ini sangat berkaitan antara lain soal keletakan setiap wilayah dan geografis. Berikut disampaikan yang berjasa dalam syiar Islam, yaitu masuknya melalui pedagang Gujarat yang seperti dijelaskan tadi. Keberadaan para pedagang ini sejalan dengan perjalanan dari Marco Polo yang mengatakan bahwa selama kunjungan ke Perulah ia telah menyaksikan bahwa pedagang asal Gujarat ini giat menyiarkan agama Islam. Pendapat itu juga diperkuat lagi dengan adanya batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Selanjutnya masuknya Islam melalui pedagang Persia. Pendapat ini juga didukung oleh Umar Amin Hussein dengan alasan bahwa di Persia juga ada suku yang bernama Jawi. Kemungkinan para pedagang dari dua suku ini yang mengajarkan huruf Arab di Pulau Jawa yang dikenal dengan huruf Pegon. Ahli lain juga mengatakan bahwa pendapat ini terdapat pasangan dalam bahasa Arab yang disebut Jabar Jer. Istilah ini termasuk bahasa Iran yang dalam bahasa Arab disebut Fatah Kasrah. Di samping itu juga ada pedagang dari bangsa Arab yang raja-raja samudra itu menganut mazhab Syafi'i, juga menyebarkan ajaran Islam. Terus ada perkembangan-perkembangan itu melalui jalur antara lain jalur perdagangan, pedagang Muslim di Arab, Gujarat, dan Persia yang tadi dijelaskan berdatangan dan tinggal di pusat perdagangan berbulan-bulan sembari menunggu adanya musim berlayar ke negara asalnya. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk mengadakan transaksi dengan para pedagang setempat. Pusat perdagangan di pantai atau pelabuhan juga merupakan penghubung dengan daerah-daerah pedalaman lainnya. Pelabuhan pada umumnya terletak di muara sungai, yang dimana menjadi pintu masuk yang mudah. Selanjutnya melalui jalur perkawinan. Semakin berkembangnya pedagang masuk ke Indonesia, semakin banyak juga para pedagang Islam di Persia ini, bahkan antara mereka juga kemudian menetap dari yang tadinya hanya singgah untuk menunggu berlayar kembali ke negara asalnya, pada akhirnya menetap di wilayah Nusantara. Selanjutnya pada jalur dakwah yang telah menarik perhatian tentang kemungkinan adanya masyarakat Muslim di dekat pusat kekuasaan kerajaan Majapahit. Pada pusat-pusat perdagangan di Mesir Utara menunjukkan juga kegiatan keagamaan oleh para wali di Jawa. Sejak itu
perkembangan wilayah pengaruh Islam di Jawa dapat berperan secara politik. Para mubalik, guru agama Islam, di Jawa telah terdapat berperan untuk menyiarkan agama Islam. Strategi dakwah yang mereka terapkan telah berhasil meluaskan wilayah pengaruh Islam ini sampai ke pulau-pulau lainnya. Antara lain melalui strategi mendirikan pesantren Islam, penyiaran agama Islam dilakukan terutama oleh para wali di Jawa dengan sebutan Wali Songo. Selanjutnya, jalur kesenian. Penyebaran agama Islam dengan menggunakan sarana kesenian disesuaikan dengan kondisi pada masanya itu. Saat itu, kebudayaan pra-Islam masih sangat kuat untuk menyebabkan para mubalik memanfaatkan kesenian ini sebagai sarana syiar agama. Misalnya di Jawa menggunakan wayang kulit, gamelan. Melalui jalur-jalur itu, setidaknya proses perluasan wilayah Muslim di Nusantara mengalami perkembangan hingga kemudian Islam sebagai agama sebagai yang tadinya merupakan mayoritas bagi masyarakat di wilayah Nusantara menjadi lebih luas. Ya, ya terima kasih kepada Mas Bayu yang telah menjelaskan dari tadi pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah sampai masuknya Islam ke Indonesia. Jadi sudah paham ya teman-teman ya. Jadi masuknya Islam dalam persebaran Islam itu tidak singkat begitu ya, tidak instan begitu karena melalui proses yang sangat panjang begitu ya, mengalami lika-liku yang sangat panjang itu yang dialami dari Nabi Muhammad sampai ke sahabat-sahabatnya gitu ya. Dan Islam sendiri itu pada masanya sempat berjaya dan mengalami kemajuan dan kemunduran ya, semata-mata itu karena yang pertama tadi tergiur oleh jabatan begitu ya, dan kurangnya sumber daya manusia yang mengelola daerah itu ya, sehingga pasang surut kekuasaan Islam itu terjadi begitu ya. Dan proses penyebaran Islam sendiri cenderung sangat cepat begitu ya, karena Islam itu menyebarkan dengan kasih sayang begitu ya, yang telah diajarkan oleh para pendahulu-pendahulu begitu ya. Yaitu ketika Islam datang ke Indonesia sebagai agama terakhir begitu ya, yang sebelumnya itu ada Buddha, Hindu, ada animisme, dinamisme begitu ya, yang percaya pada nenek moyang gitu ya, Kristen dan lain sebagainya gitu ya. Dan Islam itu masuknya terakhir sendiri. Dan kok kenapa Islam itu sekarang berkembang sangat pesat di Indonesia begitu ya? Itu tadi karena Islam itu melalui strategi-strategi yang bisa diterima oleh masyarakat begitu ya, dan tanpa menyinggung satu golongan dengan golongan lain begitu. Dan melalui jalur perdagangan begitu itu kita lihat jalur perdagangan gitu ya, dari pedagang-pedagang Arab gitu yang singgah begitu yang menetap itu, terus melakukan perkawinan dengan orang Indonesia begitu ya, sehingga menghasilkan keturunan Islam begitu ya, sehingga semakin banyak ya sekarang ya, bahkan juta-jutaan begitu ya sekarang dapat kita nikmati manfaat Islam ya, nikmat Islam, ihsan dan iman begitu ya. Terus melalui jalur dakwah begitu yang dilakukan oleh para wali songo begitu ya, menyebarkan masuk ya melalui pusat kerajaan Majapahit begitu ya, sampai ke Seluk-Beluk, ke desa-desa begitu ya, sampai mendirikan pesantren begitu ya, mendirikan pondok-pondok begitu ya untuk sarana pembelajaran edukasi. Dan di sana dapat dilihat ya yang jalur kesenian. Jadi para wali dulu yang telah di Indonesia itu mengajarkan secara strategi yang betul-betul begitu ya, sehingga sekarang agama Islam menjadi dominan di Pulau Jawa dan di Indonesia. Tuh. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhir kata wallahu muwaffiq lil aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Terima kasih, sekarang sudah selesai videonya. Sudah bisa